World Superbike Championship 2021 akan berlangsung pada 20 dan 21 November 2021. Sebelumnya, sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Kali ini, tampilan Presiden tak seperti biasanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Gerard Newtype, mantan Pas Pampres. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa Pak Jokowi mengambil helm ini. Oh, how I love to see innovation in 2020. This is RSV SV300. So, this is going to be the new 3/4 entry-level helmet dari RSV. Kamu sudah lihat versi sebelumnya dari RSV, yaitu Super Color. Dia ABS juga, beratnya lebih ringan, sudah SNI, sudah DOT. But man, lihat bentuknya. Nggak untuk semua orang sepertinya. Let's put this helmet on the side. Pure ABS, venting channels, drop-down sun visor, double D-ring, spoiler, terlihat klasik, elegan, dan juga quite aggressive looks dari depan menuju ke belakang. So keep that in mind if you're looking for 3/4 helmet. Typically for maybe commuting, San Mori, riding santai di luar maupun di dalam kota, di mana kamu ingin melakukan dengan gaya dan riding dalam waktu yang singkat, this might be the one for you. Kenapa dengan waktu yang singkat? Saya kasih tahu nanti jawabannya. Oke, ada 6 pilihan warna. This is going to be your white glossy, ada juga black glossy, blue matte, black dove, modern grey, dan carbon glossy. Belum ada yang motif ya. Pertanyaan yang paling sering muncul pada brand helm RSV ini adalah, kenapa ada bendera Itali pada logo RSV? Sedangkan RSV itu adalah perusahaan brand helm lokal Indonesia. Untuk menjawab dengan sangat simple, the reason is very personal, dan menurut saya itu sah-sah aja. Tahu nggak, kalau buka usaha di Indonesia itu dilarang keras menggunakan bendera merah putih. Baru tahu? Oke. Jadi salah satu owner RSV ini punya one of the best superbike in the world. Dan to be honest, ini adalah salah satu motor impian saya pada saat saya SMA, yaitu Aprilia RS V4. Italian Stallion sangat mendominasi di WSBK bersama Max Biaggi zaman dulu. Stock versus stock, dia telah menjadi Superbike of the Year dari 2010 sampai 2019 until the Ducati V4 menggantikan posisinya. Oke, ke bawah arus saya. RSV4, RSV, Aprilia, Italy. Get it? Simple. Now, quick note in sizing. Untuk pasar Indonesia, helm ini terbilang kecil, cuma ada satu shell size saja, mulai dari ukuran M sampai dengan XXL. Secara dimensi dari luar dan dalam, dia itu terbilang intermediate oval ke neutral head shape, dan dia rada sedikit mengapit di bagian kiri kanan kepala. Oh, by the way, saya langsung nyobain dan beli di flagship store RSV di Kebonjeruk. Ukuran L di kepala saya itu rada loose, jadi saya decided untuk mengambil ukuran M yang ngepas dengan kepala saya. Jadi maksudnya helm ketika diajak ke kiri ke kanan, helm ini nggak ada loading sama sekali atau nggak ketinggalan maksudnya. Now, let's take a look at the helmet itself. Helm ini datang dengan box warna hitam dan putih, tetap ada aksen warna-warna bendera Itali, warna hijau, putih, dan merah. Bagian atas terlihat jelas banget moto perusahaan mereka, when helmet meets fashion. Di dalam kotak, of course, ada helm beserta sarungnya, dan ini nih hal yang paling saya suka kalau beli helm. Dapat manual book. Ada penjelasan cara penggunaan chin strap double D-ring, cara melepas visor, specification helm, sizing helmnya RSV, desain helm, dan juga ada pesan-pesan dari RSV, cara penggunaan helm ini berikut dengan cara perawatannya. Semua dalam bahasa Inggris. Kenapa kamu harus beli SV300 daripada Super Color? First and foremost, ventilations on the top. It's really nice, dan ada dua big air scoop di atas ini. Cara mengoperasikannya juga sangat simple, 1 dan 2, buka dan tutup. My only gripe with them atau keluhan manja saya terhadap mereka itu adalah I love that they are exist. Saya suka ketika mereka mengalirkan udara dari depan menuju ke dalam EPS.
tapi mereka itu berisik ketika lagi di jalan. Oke, hear me out. Jadi saya memang sudah cek dan research sendiri kenapa bisa berisik seperti ini. Jadi penyebabnya tuh lubang intake-nya itu besar, lubang channel EPS-nya juga besar. Dan EPS di dalamnya itu tipis. Mereka saving weight di sini by the way. Jadi udara itu langsung plong masuk ke area kepala. Lain sisi, yes saya paham, bentuk air intake-nya itu keren banget. Tapi men, hasilnya itu berisik. Jadi kamu akan mendapatkan dua tipe suara. Either ketika jalan di atas 50 km per jam, angin berderu jelas banget di kuping. Dan jalan misal cuma 30 aja nih, tapi tiba-tiba ada angin menerpa. Atau tahu nggak, angin-angin yang tiba-tiba lewat kalau kamu lagi ngelewatin gedung-gedung pecakar langit. Terus anginnya itu bisa ngebuat ban kamu bergeser. Nah, itu vokal banget di kuping. Gimana 80 plus? Now, mari kita menuju ke bagian bawah dari helm ini, yaitu kaca. Cukup standar, pandangan cukup luas, up and down, up and down. Kacanya itu removable, ada bibir di depan sini agar proses buka tutupnya lebih mudah. Ada talang air melintang juga untuk melindungi wajah dari rembesan air hujan. Ada screen stopper di bawah sini untuk alasan safety. Lihat, ada garis kan? Ketika kaca ditutup, simetris. Cakep banget. Dia menggunakan sistem ratchet untuk menciptakan seal yang lebih baik. Carbon looks bisa kita lihat, which is menambah gaya dari helm ini. But, let me tell you, boy oh boy, ini adalah ratchet system terbaik dari 2015 kemarin. Salah. Rewind. Ini adalah salah satu ratchet system terbaik dari seluruh open face buatan lokal dari 2015 kemarin. I'm talking to you, ngap. Dia buka tutupnya itu effortless banget. Minim suara lagi. Good job RSV. Buat tim yang sering kesilauan pada saat di jalan, dia sudah komplit ada sun visor di dalam. Cara mengoperasikannya ada di sebelah kiri sini. Naikin tuas untuk nurunin visor. Nurunin tuas untuk naikin visor. Dan look at this. Sun visor itu warna violet. Wow, jarang banget loh seperti ini. Kenapa begini ya? Gimana rasanya pada saat di jalan? Cukup baik kok. Basically, dia cukup gelap, jadi ngebantu pas di jalan biar tidak silau. Mamma mia. Mari kita menuju main course dari helm ini. Wah, gila. Ganteng banget. Sopan gitu bentuknya. Dan gak terlalu overkill juga spoilernya. Mengalirkan udara dengan baik, menyedot udara lembab dari depan dan keluar menuju bagian belakang dari Venturi Vents dari helm ini. Dan lihat bentuknya. Cukup slick bukan? Panjangnya, lebarnya, bentuknya, itu pas gitu di mata. Untuk sebuah open face helmet, dia nggak begitu mencolok ketika di jalan. Bukan seperti kalau kamu lihat TTC, AGP, Arai. Bukan. Dia itu simply elegant dan low profile. Which I like it. Awas tajam. Shit. Pure 100% ABS. Beratnya juga sangat ringan, 1,3 kg saja, terlihat dari bentuknya yang kecil ini. Tersertifikasi SNI, DOT, dan ECE. SNI stands for Standard Nasional Indonesia, DOT Department of Transportation, ECE. Saya nggak tahu. Tapi dia tahu. Economic Commission for Europe adalah standar keselamatan helm di negara Uni Eropa. Udah kan itu aja. DOT punya uji tes di mana threshold benturannya itu kurang dari 400 G of impact. Yang artinya kamu bisa saja tidak mati atau tidak gagal otak, amit-amit. Tapi bisnis adalah bisnis kata mereka. Chanel, double drop. 7,75 meter per second dikali 2 karena 2 kali drop, kurang dari 275 G of impact. Masalahnya, jarang banget rider di dunia ini yang crash atau jatuh like a pogo stick. Biasanya helm-helm yang ngambil sertifikasi ini itu punya karakter helm yang solid, berat, dan besar. Mereka klaim dan mereka percaya kalau mereka punya helm yang paling aman di dunia. Like Schubert. ECE itu punya pandangan yang berbeda, di mana mereka punya uji tes unguided free fall. Sorry, mom. Di mana threshold impact mereka itu lebih kecil daripada 2 sertifikasi sebelumnya, tapi mereka punya rotational test impact. Jadi nggak cuma satu arah
impact penetration saja, tapi random area penetration, which is more realistic in real life scenario. Make no mistake, mereka berdua punya ide keselamatan yang berbeda. Helm bisa saja lolos Snell, bisa saja lolos ECE, tapi jarang untuk punya keduanya. Donut time! Kamu akan melihat semua padding di dalam ini removable. Jadi sangat mudah banget untuk proses pencucian. Double D-ring construction, which is good. Padding-padding di dalam itu oke. Saya sudah pakai helm ini dari awal Januari kemarin. So far, sampai sekarang kualitas mereka masih baik dan cukup kencang. Nggak in rayon, kempes, atau gimana juga. Ini adalah versi kedua dari RSV SV300. Versi pertamanya itu seingat saya tidak ada lubang Bluetooth speaker sama sekali. Entah by mistake atau gimana, saya kurang tahu. Tapi, mereka tahu standar kebutuhan helm open face zaman now itu memang rada tinggi. Jadi, mereka memperbaiki kesalahan tersebut dan merilis SV300 versi kedua dengan lubang Bluetooth speaker di dalam. Lubang area di dalam ini cukup besar, sehingga kamu dapat mengintegrasikan unit third party Bluetooth seperti Sena ataupun Cardo. Saya suka cara berpikir inisiatif seperti ini. Perusahaan lokal lain harusnya sering-sering mendengarkan feedback dari beberapa customer untuk improvement helm yang lebih baik. Jika kamu melihat ke dalam, kita akan mendapatkan venting channels yang besar-besar. Again, dengan dana segitu, this is what you are investing with SV300. You can go with the previous version Super Color, tapi dia nggak punya ventilasi sebagus ini, dan personally, I think it looks kinda outdated. Buat yang belum tahu, pertama kali ini RSV punya pabrik di Bandung. Long story short, karena permintaan makin banyak, mereka pindah ke kantor pusat di Jakarta, dan pabrik jadi di Tangerang, biar bisa mass production. Ini cocok buat seseorang yang tinggal di Surabaya, atau Lombok, atau daerah dengan suhu yang cukup panas. Invest in extra 300.000. Go with SV300 daripada Super Color. Saya jamin kamu akan lebih happy dan lebih stylish, karena kamu punya ventilasi dan styling yang lebih baik. Size comparison. Oli terbaik Matic, ngap. Pressure gauge, Kairos, pesaingnya Zeus ZS611, video saya sebelumnya ban tercepat Motomatic, dan sisir favorit saya. Now, kenapa Pak Jokowi mengambil helm ini? Jujur ini bisa dibilang bukan jawaban juga, tapi begini ceritanya. Pada satu hari sebelum peresmian sirkuit Mandalika, RSV itu mendapatkan telepon dari orang DPR yang mau order 20 pieces helm. Barang ready nggak 20 pieces? Pokoknya transaksinya itu full ditungguin sampai jam 2 malam. Itu RSV pada kalanya masih belum tahu itu helm buat acara apa dan buat siapa. Yang mereka tahu orang DPR itu order 20 lebih pieces, 2 diantaranya itu adalah SV300, dan sisanya adalah full face. Ternyata besok paginya ada berita ya kan, acara peresmian Mandalika berikut dengan Bapak Jokowi menggandeng helm RSV SV300 Black Dove. Asli, itu keren banget. Ini saya sengaja usaha cari tahu sendiri, interview kecil melalui mas-mas yang jaga toko RSV di Kebon Jeruk. Dia nggak mau disebutin namanya, tapi mau berbaik hati membagikan cerita kepada saya. Jadi tuh pertanyaan ini nggak ada jawabannya di sini. Ini bukan seperti menemukan jawaban kenapa Raffi Ahmad membeli Lamborghini, ataupun kenapa Valentino Rossi pindah ke balapan mobil. Ini tuh pertanyaan personal untuk presiden, dimana jawabannya itu ultra classified. Tapi kalau saya di pihak manajemennya beliau, saya akan memilih helm lokal yang terbaik, aman, atau punya standar di atas rata-rata, punya reputasi baik, helm yang nggak neko-neko atau seperti yang saya bilang beberapa menit yang lalu, sopan, dan stylish. Percis kan dengan karakternya Pak Jokowi? Nggak akan mungkin deh saya mencarikan helm buat beliau brand keluaran terbaru, karena pasti masih banyak yang kurang, perlu untuk direvisi, dan standar keselamatan helmnya masih cuma satu. Yes, saya paham konsep belusukannya Pak Jokowi, but man, kita lagi bicara tentang peresmian sirkuit internasional di dunia, keselamatan berkendara, dan akan disorot sama dunia. Let's be realistic. Nggak akan mungkin deh saya ngambil helm yang abal-abal. I think Pak Jokowi and the team made a good decision to choose this helmet. Kekurangannya yang pasti ada 3. Yang pertama, jarak tali double D-ring itu pendek banget. Saya sudah lihat review pengguna SV300, mereka komplain tentang button kliknya itu terlalu keras. Menurut saya, bukannya kalau terlalu loose itu malah bahaya ya.
Ini yang jadi masalah itu tali double D-ringnya itu terlalu pendek. Jadi ketika kita lagi nyeting atau lagi mau masang double D-ring, dia itu karena terlalu pendek jadinya terlalu kencang sehingga bisa nyekek di leher. Jadi pas kalau lagi pakai helm, khususnya helm ini aja, saya kalau lagi ngikat atau nyeting, pasti saya sengaja longgarin dari awal. Karena pasti endingnya itu pas banget di leher. 2, dia berisik. Suara angin itu vokal banget di kuping. 3, sepertinya ini lebih ke personal ya, karena saya percaya di luar sana, size kepala orang itu berbeda-beda berikut dengan bentuk kepalanya. Adalah konstruksi di dalam helm. Ini helm dari luar kecil, tapi di dalam juga rasanya kecil. Anehnya, kuping saya itu setelah riding 45 ke 1 jam, itu mulai terasa terjepit dan sakit di sebelah kuping kanan bawah. Itulah mengapa helm ini terlihat cukup ngatung ketika Pak Jokowi pakai di Mandalika. Menurut saya pribadi, I think this helmet gotta be a perfect gift untuk seseorang yang suka mengendarai motor. It's fashionable, stylenya kekinian banget, standar keselamatan juga udah komplit, dan ada SV pula. Asli, nih helm buat si pembonceng itu sempurna banget. Tapi untuk main rider yang memilih dan menggunakan helm ini setiap hari sebagai helm utama, I think RSV bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Yup, this helmet straight up a gold tier. It's not perfect, yes, but it's perfect enough sebagai sebuah kado untuk seseorang yang baru ingin memulai mengendarai motor atau hanya sekedar bergaya saja. Buat seseorang yang cukup gila dengan adrenalin seperti saya, hehe, saya skip dulu deh. And that's it. Sudah terjawab ya kenapa Bapak Jokowi mengambil helm ini? Gimana menurut kamu semua tentang helm ini? Yuk mari kita berbagi cerita di kolom komentar di bawah ini. Barangkali sudah ada yang punya pengalaman dengan helm ini sebelumnya. Oh by the way, kenapa outfit saya seperti ini? As always, buat kamu semua yang sedang mencari ban motor terbaru, ring 14, ring 17 yang suka adrenalin, suka push to the limit dari motornya ketika lagi di jalan, I've got you covered right here. Dan saya sudah desain sedemikian rupa biar nyambung tekanan angin ban motor 101 untuk kamu semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, as always. Thank you so much for watching, I'll see you in the next awesome video. Ciao.